Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia. Dosen pengampu, Lisbeth Laura Silitonga, SPD, MPD. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Materi 1. Konsep penyakit infeksi. 2. Transmisi agen-agen infeksius. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi agen-agen infeksius. Apa itu infeksi? Saat kita tidak sengaja terluka, orang-orang di sekitar kita mungkin akan mengingatkan kita untuk membersihkan luka tersebut dengan menggunakan antiseptik. Mereka berkata demikian dengan alasan agar tidak terjadi infeksi. Ketika mendengar kata-kata tersebut, pernahkah terlintas pertanyaan di benak kita mengenai apa itu infeksi? Infeksi secara sederhana merupakan masuknya kuman ke dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit. Kuman sendiri merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Dalam dunia medis, penyebab infeksi dikenal sebagai agen penginfeksi. Agen penginfeksi dapat terbagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Masing-masing kelompok agen penginfeksi memiliki mekanisme penyebab penyakit yang berbeda-beda. Mari kita lihat satu persatu, dimulai dari virus. Virus merupakan agen penginfeksi yang berukuran paling kecil. Agen penginfeksi ini bukan berupa sel. Virus hanya memiliki material genetik berupa DNA atau RNA, serta beberapa struktur protein untuk membantu melakukan proses infeksinya. Semua struktur tersebut terbungkus dalam selubung protein yang disebut kapsid. Struktur dari virus secara sederhana dapat dilihat pada gambar di layar. Virus secara alami merupakan makhluk hidup yang menginfeksi dan masuk ke dalam sel. Virus akan mengambil alih sel yang diinfeksinya, kemudian memperbanyak diri di dalam sel tersebut dengan bantuan dari organel dalam sel tersebut. Proses infeksi virus antara lain adalah sebagai berikut. Proses ini diawali dengan perlekatan dari virus. Virus hanya dapat menginfeksi jenis sel tertentu yang sesuai dengan tanda pengenal pada permukaan sel tersebut. Sebagai contoh, virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan penyakit COVID-19 dapat masuk ke dalam sel yang memiliki tanda pengenal berupa reseptor ACE2. Sel-sel tersebut antara lain terdapat pada berbagai organ tubuh, sehingga penyakit COVID-19 memunculkan gejala pada berbagai organ tubuh. Setelah mengenali sel yang akan diinfeksi dan menempel pada permukaannya, maka terjadi proses masuknya virus ke dalam sel. Proses ini melibatkan bagian dari dinding sel yang akan semakin menjorok ke arah dalam sel, sehingga akhirnya terlepas dan membentuk vesikel. Sebagian virus yang memiliki selubung tambahan di luar kapsid dapat langsung menyatukan dinding selubung tersebut dengan dinding sel, sehingga kapsid dapat langsung masuk ke dalam sel tanpa membentuk vesikel. Setelah masuk ke dalam sel, kapsid virus harus diarahkan ke dalam tempat yang dapat membantu perbanyakan diri virus. Untuk virus yang mengandung RNA, sasarannya adalah sitoplasma. Sedangkan untuk virus yang mengandung DNA, sasarannya adalah inti sel. Setelah sampai di tempat sasaran, maka kapsid virus akan terbuka dan material genetik akan dikeluarkan. Material genetik yang sudah dikeluarkan kemudian akan memulai proses perbanyakan diri dengan bantuan dari protein-protein yang menyertainya. Virus yang memiliki RNA akan dibantu oleh RNA-dependent RNA polymerase. Virus yang mengandung DNA akan dibantu oleh DNA-dependent RNA polymerase. Kemudian, kedua protein tersebut akan membantu membentuk mRNA. mRNA kemudian akan masuk ke dalam proses sintesis protein dan membentuk protein-protein baru dari virus, sehingga protein-protein tersebut dapat disusun kembali menjadi virus baru. Virus baru akan semakin banyak terbentuk, sehingga akhirnya akan terjadi pecah pada sel yang diinfeksi. Virus-virus yang baru tersebut kemudian akan melepaskan diri dari sel, lalu menempel pada sel baru dan mulai menginfeksi, sehingga siklus berulang. Sebagian virus lainnya juga tidak membentuk protein, dan hanya memperbanyak material genetiknya saja. Material genetik yang terbentuk kemudian akan ikut bersama dengan sel pada saat sel membelah, sehingga terdapat semakin banyak jumlah material genetik tersebut dalam tubuh. Pada suatu saat, material genetik tersebut kemudian dapat membentuk virus-virus baru dan akhirnya mengakibatkan sel tersebut pecah, seperti pada siklus yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bakteri. Bakteri merupakan agen penginfeksi yang terkecil kedua setelah virus. Bakteri merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel, sehingga bakteri dapat menginfeksi di dalam sel dan juga di luar sel, tergantung dari ukuran bakteri tersebut. Sel-sel bakteri mengakibatkan kerusakan melalui dua mekanisme, yaitu zat yang disebut sebagai endotoksin dan juga eksotoksin. Endotoksin merupakan zat yang terletak pada permukaan dinding bakteri.
Sedangkan eksotoksin merupakan zat yang diproduksi dan dikeluarkan oleh bakteri dari sel. Eksotoksin dapat secara langsung mengakibatkan kerusakan karena dapat mempengaruhi fungsi tertentu pada tubuh manusia. Sedangkan endotoksin dapat mengakibatkan kerusakan akibat respon imun yang dipicu olehnya. Ukuran bakteri secara rata-rata sama dengan ukuran sel tubuh manusia. Selain itu, permukaan tubuh manusia juga memiliki hubungan antar sel yang cukup kuat, sehingga agar bakteri dapat masuk ke dalam tubuh manusia diperlukan adanya luka. Pencegahan infeksi dengan menggunakan antiseptik yang dimaksudkan pada awal video adalah untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parasit. Parasit merupakan agen penginfeksi yang hidup dengan mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Makhluk hidup yang ditumpangi oleh parasit disebut sebagai inang. Parasit dapat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh orang yang terinfeksi, sedangkan ektoparasit merupakan parasit yang hidup di luar tubuh orang yang terinfeksi. Makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok endoparasit antara lain adalah cacing dan protozoa. Protozoa merupakan makhluk hidup bersel satu yang memiliki sel mirip seperti sel hewan. Makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok ektoparasit adalah serangga yang sangat kecil seperti kutu dan tungau. Kerusakan yang diakibatkan masing-masing parasit bergantung dari cara hidup parasit. Masing-masing parasit juga memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi mekanisme infeksinya. Agen penginfeksi yang terakhir adalah jamur. Jamur merupakan makhluk hidup yang pada dasarnya berfungsi untuk menghancurkan zat-zat organik. Berdasarkan cara hidupnya, jamur dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu saprofit, yaitu jamur yang hidup pada jasad makhluk hidup, simbion, yaitu jamur yang hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya, kemudian bekerja sama untuk saling mendukung pertumbuhan satu sama lain. Komensal, yaitu jamur yang hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya untuk memperoleh keuntungan tanpa merugikan makhluk hidup tersebut. Kemudian, parasit, yaitu jamur yang hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya dan mengambil nutrisi dari makhluk hidup tersebut sehingga bersifat merugikan. Dalam konteks infeksi, jenis jamur yang terlibat adalah jamur yang hidup sebagai parasit. Infeksi jamur dapat merusak bagian tubuh melalui pertumbuhannya yang cepat sehingga dapat merusak jaringan tempat tumbuhnya. Pertumbuhan jamur pada permukaan tubuh dapat menembus jaringan, seperti lumut yang tumbuh pada permukaan batu. Pada umumnya, individu dengan imunitas baik memiliki risiko infeksi jamur yang sangat rendah, sedangkan individu dengan imunitas yang buruk akan memiliki risiko infeksi jamur yang lebih tinggi. Individu dengan imunitas buruk yang dimaksud adalah orang-orang yang menderita penyakit HIV/AIDS. Diperlukan penanganan ekstra untuk mencegah terjadinya infeksi jamur pada orang-orang tersebut.